Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita akan ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel. Setelah sebelumnya kita udah ngebahas Laravel di 3 video, yaitu video cara install Laravel, video tentang roots yang ada di Laravel, dan video tentang blade templating atau di bagian view-nya. Nah, di video kali ini, yaitu video keempat, aku mau ngebahas tentang konfigurasi atau lebih tepatnya aku bakal ngebahas di bagian file env. Nah, file env ini bisa dibilang juga kayak environment yang menampung nilai-nilai yang akan digunakan di Laravel, di aplikasi Laravel kita. Mungkin agak bingung kalau aku bilang kayak gini ya. Mungkin bakal lebih jelas pas kita ngebahas dengan menggunakan file project yang udah kita install. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Kalau kalian buka project kalian, ini di Visual Studio Code atau terserah text editor kalian, buka bagian Explorer-nya, kalian bisa ngelihat file.env di bagian Explorer kalian. Kalian bisa lihat aja dengan cara mengklik. Nah, ini dia file env yang bakal kita bahas. File ini udah otomatis terbuat ketika kita menginstall Laravel ke dalam komputer kita atau ke laptop kita. Nih kalian bisa lihat ya, ada banyak banget nama-nama variabel dan value-value-nya. Ini udah otomatis keisi sama Laravel ya pas kita ke-install. Nah, kita bakal ngebahas beberapa variabel yang ada di sini. Nggak kita bahas semua karena aku mau menempatkan diri kita sebagai pemula. Jadi, yang penting-penting aja yang bakal aku bahas. Karena yang nggak aku bahas ini merupakan kayak tambahan-tambahan gitu. Contohnya kayak pusher itu apa, AWS, dan lain-lain. Kalau kalian mau digging deeper atau menggali lebih dalam lagi, silakan googling aja sendiri apa fungsi-fungsi ini semua. Oke, kita akan bahas satu persatu yang menurut aku penting untuk pemula. Yang pertama bisa kalian lihat app name. Nah, udah otomatis Laravel ngisiin app name ini, value-nya adalah Laravel. Kita kalau mau ganti ya udah bisa diganti. Ini bebas kok kita ganti apa aja, kayak begitu. Terus bisa dilihat juga app-env. Nah, ini bisa lokal, bisa diganti juga production, atau kalian supaya lebih jelas cari aja di di web resminya Laravel atau di Google gitu. App-env yang ada di Laravel, nanti kelihatan deh, baca-baca sendiri aja fungsinya lokal, production, dan lain-lain. Terus app-key yang otomatis sudah terbuat ketika diinstal, app debug yang isinya sekarang true, otomatis true, di mana debug ini ketika kita error munculin tulisan error. Kalian pernah ngeliat nggak kalau coba aja kalian errorin aplikasi kalian, entah itu bikin variabel yang nggak ada di controller, atau kita belum belajar controller ya, di roots misalnya yang pernah kita bikin di sini. Nah, misalnya apalah disengajain salah, nanti bakal muncul pesan error, itu karena isi app debug kita true. Kalau kita ganti jadi false, nggak bakal ada errornya nggak bakal kelihatan kayak begitu. Nah, app URL ini URL app kita. Jadi kalian pernah lihat ya, kalau kita jalanin PHP Artisan Serve, dia bakal ada muncul untuk mengakses bisa di localhost .2 berapa portnya gitu kan. Nah, yang lain-lain. Terus, nah ini yang penting yang aku mau bahas karena kita bakal ngebahas di next video selanjutnya. Aku nggak tahu video yang keberapa setelah ini, tapi kita bakal ngebahas tentang database. Nah, di sini dikasih lihat ya, ini adalah variabel-variabel yang digunakan untuk mengkoneksikan atau menggunakan database. Bisa dilihat DB connection menggunakan MySQL. DB hostnya 127.0.0.1, DB portnya ini, terus nama database-nya apa, username-nya apa, username dari pengguna database ya.
Terus passwordnya apa? Kalau kalian database-nya lain, misalnya belajar Laravel, ya udah tinggal diedit aja belajar Laravel kayak begitu. Username ini ketika kalian install ini XAMPP kalian, Apache kalian kan dikasih tahu tuh ketika mau ini ya phpMyAdmin kalau nggak salah ya, ditanyain mau username-nya apa terus set password apa enggak kayak begitu. Jadi ini tergantung dari instalan pas nginstal database di laptop kalian atau di komputer kalian. Nah, itu aja yang mau aku bahas variabel-variabelnya yang penting untuk sekarang. Kayak yang aku bilang tadi, kalau kalian mau digging deeper silakan cari sendiri. Oke, ini env-nya tempat kita store value-value yang akan kita gunakan di mana di aplikasi kita. Nah, ini kan variabel nih, pasti ada tempat menggunakannya kan? Ya, ada. Ini cuman tempat store aja, menyimpan value dari variabel doang. Tempat menggunakannya ada. Tenang aja, kita bahas di mana tempat atau di mana file yang menggunakan variabel-variabel name ini. Ada yang kelupaan sesuatu sebelum aku bahas di mana tempat menggunakan variabel-variabel dari env ini. Nah, yang lupa itu adalah sebenarnya di env ini kita kalau mau nambah variabel bisa, tinggal diketik aja contohnya. Kalau misalnya kalian back-end developer, kalian mau bikin URL API, bisa aja ditambahin kayak begini. API URL sama dengan misalnya HTTP garis-garis localhost ditambah API, bisa. Jadi kita bisa nambah-nambah variabel di sini, tergantung nanti pakainya di mana. Kayak begitu aja. Oke, yang kelupaan itu sekarang kita lanjut bahas di mana sih menggunakan variabel-variabel yang ada di env ini. Kalian untuk melihatnya bisa cari di bagian Explorer, folder config. Nah, ini ada banyak banget config-confignya. Kalian bisa lihat aja satu persatu, contohnya app.php. Nah, di app.php ini kalian bisa lihat name sama dengan env app name Laravel. Nah, di sini artinya name dari app ini akan menggunakan value dari variabel app name yang ada di file env. Contohnya ini kan env app name, berarti ini name-nya menggunakan app.name ini, Laravel. Nah, kayak begitu. Jadi yang kedua ini artinya apa? Yang kedua artinya kalau kita nggak punya nilai ini, maka yang kedua lah yang dipakai. Ini dia, misalnya aku hapus app name-nya. Nah, jadi pas di app name, kalau di running, nama dari aplikasi kita ini bukan pakai app name yang di sini karena kosong, atau nggak ada sama sekali lah gitu. Yang digunakan adalah ya value yang kedua. Ini mungkin agak bingung, aku bakal langsung ngebahas yang di bagian ini aja, database, karena kita bakal banyak menggunakan database ya. Karena difokusin di database saja, sebenarnya kalian bisa lihat-lihat tuh ada banyak banget. Tapi aku mau fokus di database saja. Nah, jelasin di sini, semoga kalian ngerti yang aku jelasin di sini. Oke, lanjut. Maksudnya di database ini kalian bisa lihat file folder config terus database. Kalian lihat default env db connection mysql. Nah, artinya project Laravel kita akan menggunakan koneksi database-nya yang mana? Nah, kayak yang penjelasan aku di app.php tadi, sama ini juga defaultnya akan menggunakan env db connection. Kita lihat ke file env, lihat db connection. Oh, ternyata database kita pakai yang MySQL. Gimana kalau misalnya file env kita nggak ada db connection kayak gini? Nah, maka aplikasi Laravel kita, web Laravel kita akan menggunakan ini yang kedua, kayak begitu. Pokoknya yang diutamain adalah yang env ini. Kalau ini nggak bisa, nggak ada datanya atau nggak ada value-nya, maka akan menggunakan yang kedua, kayak begitu. Oke, terus contoh lain, lihat lagi. Nah, connection di sini ada banyak pilihannya. Kalau kita pakai SQLite ini, kalau kita pakai MySQL ini, kalau kita pakai Postgres ini, kalau pakai ini ada banyak banget. Tapi karena kita settingnya tadi pakai yang ini, defaultnya adalah db connection ini, db connection itu MySQL. Karena kita defaultnya atau karena aplikasi kita menggunakan MySQL, berarti kita
menggunakan yang ini. Sorry, ini tuh. Oke, kita lihat. Nih, kita lihat yang ada INV-nya aja ya. URL, ngambil nilai dari variabel database URL yang ada di file INV. Kita lihat database URL. Mana dia database URL? Sorry, mana dia? Aku copy paste saja. Oh, nggak ada ya. Kita lihat kalau nggak ada URL-nya, berarti dia nggak menggunakan apa-apa. Tapi kalau kalian punya nilai itu, punya nilai database URL ini, kalian bisa tambahin aja di sini kayak gini. Nah, whatever kayak begitu. Tapi kalau kita lihat di sini nggak ada di file INV, berarti kalau kalian nggak punya pun nggak masalah. Oke, lanjut. Host. Udah disetting di database.php ini file config-nya, hostnya adalah ngambil dari db host ini 127 bla 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 bla. Kalau kalian misalnya host database kalian bukan di localhost, ini kan 127.0.1 ini localhost ya. Kalau misalnya enggak di localhost tapi misalnya di www.websitesaya.com, kalian ngubahnya jangan di sini ya. Jangan di www.websaya.com, jangan di sini. Karena kalau kalian ubahnya di sini, sedangkan file INV ada db host di sini, dia database host ini akan tetap menggunakan yang di sini. Karena yang diutamain yang sebelah kiri. Jadi kalau misalnya kalian mau ada perubahan gini, ya silakan ubahnya di file INV ini. Jadi whatever, terserahlah apa db hostnya kayak begitu. Oke, pokoknya intinya yang perlu kalian ketahui, yang diutamakan digunakan adalah yang sebelah kiri, yaitu membaca file dari INV db host. Disarankan kalau ada perubahan atau penambahan, kalian bikinnya di file INV, jangan ngerubah di sini. Karena kalau ngerubah di sini, ada di suatu file yang mau menggunakan value dari variabel ini, kalian harus ngerubah juga berkali-kali. Jadi kita terpusat aja. Kalau misalnya mau ada perubahan, ya ubahlah di file INV. Jangan pernah ubah satu persatu di setiap filenya. Oke, kayak begitu. Yang selanjutnya sama aja. Diutamain yang sebelah kiri dulu, baru sebelah kanan. Oke, kayak begitu aja tentang file atau config yang menggunakan value-value dari variabel yang ada di file INV. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Emang sedikit singkat pembahasan kita, tapi INV ini merupakan salah satu hal yang terpenting karena kita ngisi-ngisi value-nya. Contohnya aja, ngisi-ngisi value dari identitas database connection kita di INV. Kalau misalnya belum tahu tentang pengisian INV, gimana mau koneksiin ke database gitu. Jadi walaupun sedikit tapi penting. Silakan dipahamin isi INV itu ya. Oke, kayak gitu aja video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silakan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silakan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.